Berat badan aku itu biasanya 55 kg ya. Karena tinggi aku kan hanya 155, jadi proporsional lah ya kalau 55. Tetapi pada saat aku kena GERD, asam lambung itu pernah sampai 47 bahkan 45. Bayangkan. So, buat aku dan kalian semua jangan takut, karena yang ngalamin ini bukan hanya kalian ya, banyak banget ya. Ratusan ribuan bahkan puluhan ribu orang banyak yang ngalamin penyakit asam lambung GERD. Jadi kita berjuang sama-sama, berdoa, saling menguatkan, saling mendoakan. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan kembali sharing tips ya, beberapa tips yang aku lakukan kalau misalnya aku lagi ada kecemasan ya, terutama tengah malam. Nah, jadi aku tuh sering banget cemas, apalagi kalau misalnya menjelang maghrib sampai dengan tengah malam ya. Yang namanya anxiety itu serangannya benar-benar luar biasa, bikin takut. Yang aku rasakan itu adalah sampai keringat dingin, ngap, kadang aku tuh sesak ya. Aduh, ini kenapa ya, ada apa, dan juga napas pendek ya. Itu mungkin juga kalian pernah ngalamin, dan pikiran itu benar-benar nggak enak banget. Jadi otak itu berperang, mikir yang aneh-aneh, takut mati lah, takut ini, takut itu benar-benar aku ngerasain. Nah, setelah aku lakukan beberapa tips, beberapa hal, jadi dari situ mulai berkurang ya. Jadi kalau misalnya menjelang maghrib itu aku wajib banget makan sebelum jam 5 sore guys. Kenapa jam 5 sore? Karena aku tuh takut banget kalau misalnya pada saat serangan itu datang perut aku dalam keadaan kosong, karena itu nanti akan memperburuk atau akan memperparah keadaan kita. Perut kita kosong, tiba-tiba serangan itu datang. Nah, jadi aku tuh selalu makan sebelum jam 5, setengah 5 ataupun jam 5 sore ya. Kalau misalnya aku lagi pulang sore, aku harus makan jam setengah 5. Jadi maghrib itu meskipun ada sensasi, kadang kayak ngintip-ngintip gitu, aduh ada sensasi lagi. Jadi aku tuh udah antisipasi, mulai minum minuman yang seger ya, yang hangat. Aku tuh biasanya minum padu, kadang juga aku minum jahe, tapi aku setelah makan nasi ya. Karena jahe itu juga ternyata bagus ya untuk asam lambung ya. Tetapi kalau diminum sebelum makan itu bahaya bagi kita penderita asam lambung. Selain madu dan juga jahe, aku juga kadang minum air gula kalau misalnya lagi nggak ada ya. Itu sangat membantu aku banget. Dan pada saat maghrib itu, maghrib menjelang isya, itu kadang biasanya sensasinya mulai parah, ngap, kadang aku jalan sedikit aja, bahkan aku kan ada lantai atas ya, aku naik tangga aja kadang aku udah langsung pengen berhenti, duduk, tarik napas dulu. Itu benar-benar aku alamin kalau lagi kambuh banget. Nah, jadi cara yang aku lakukan kalau sensasi ya dan juga serangan itu datang ya, aku itu harus banget ya, nyari ruangan terbuka untuk bisa mengambil napas. Kadang aku ngambil napas dari perut ya, pernapasan diafragma. Terus aku keluarkan, terserah itu mau berapa menit, bernapas dari perut. Kemudian aku keluarkan melalui mulut, perlahan-lahan. Seperti itu. Jadi itu adalah cara aku yang pertama. Kemudian kalau misalnya perut aku berasa kosong ya, aku tuh makan, harus makan nasi, nggak boleh ngemil. Jadi kalau misalnya serangan itu datang, kita tuh nggak boleh kosong. Kalau misalnya nasinya habis, pokoknya harus sedia nasi. Nasi jangan banyak-banyak, 1 centong aja lah, yang penting perut kita terisi. Kalau misalnya kita udah kenyang, perut kita itu akan berasa nyaman. Jadi permasalahan perut kalau misalnya tadinya itu kayak sendawa-sendawa begah, kayak berperang loh di perut kita itu, biasanya aku ngerasain itu bunyilah ya, sendawa-sendawa. Jadi setelah makan itu aku mulai nyaman lagi, lega, sensasi itu hilang ya. Itu adalah hal yang aku lakukan pertama, jadi makan. Kemudian yang kedua itu adalah pernapasan, ngambil napas ya. Kemudian aku sambil ngolesin minyak-minyakan. Jadi aku tuh nggak boleh jauh-jauh dengan yang namanya tolak angin care, dan juga aku selalu sedia minyak kayu putih. Untuk minyak kayu putih aku hirup, kadang aku balurin ke dada sampai ke perut. Setelah itu aku mencari
teman ya. Kalau misalnya di rumah aku langsung nimbrung, kadang aku langsung ngajak ngobrol suami. Aku tuh nggak mau pikiran ini yang berperang di otak ini, di pikiran ini terus-terusan berlanjut hingga ke puncaknya. Jadi tuh aku mencari teman ya. Kalau misalnya aku lagi sendiri di rumah, aku tuh buru-buru nelfon temanku atau lagi japri temanku. Jadi pikiran aku tuh fokus sama WhatsApp teman aku ataupun aku nelfon. Kalau nggak begitu, aku kadang langsung dengerin sholawat ya, aku dengerin musik, dan kadang aku langsung nonton film-film kesukaan aku. Itu adalah salah satu untuk menenangkan aku. Kemudian yang tips yang ketiga, aku itu menjauhi yang namanya berita-berita yang mengganggu pikiran aku. Kalau misalnya nih di lingkungan sekitar aku, aduh ada yang cerita tentang penyakit inilah, penyakit itu, aku tuh benar-benar menghindari. Dan aku tuh nggak mau nonton gosip-gosip artis ataupun gosip-gosip apa yang berhubungan dengan penyakit apapun. Aku tuh menghindari banget karena aku takut artis ini mengalami penyakit ini. Aduh kok serem banget sih, dia sering ngalamin ini. Padahal kan aku juga ngalamin itu. Jadi aku itu selalu memvonis diri aku sendiri. Aduh jangan-jangan aku juga kayak gitu deh, jangan-jangan. Padahal kan belum tentu. Itu pikiran kita ya berperan di sini. Enggak, makanya aku tuh menghindari banget yang namanya berita-berita. Jadi aku harus menyaring berita-berita yang masuk, entah itu dari orang sekitar maupun dari sosial media. Jadi aku tuh mendingan baca-baca buku kesukaan aku ataupun dengerin musik dan juga nonton-nonton film kesukaan aku. Kemudian tips yang selanjutnya, aku harus makan dikunyah dengan halus karena itu juga sangat-sangat mengganggu. Pernah ya, aku tuh lapar banget karena pada saat itu aku banyak kerjaan. Jadi karena mungkin aku udah telat makan dan aku tuh makannya langsung banyak. Padahal kan penyakit asam lambung itu nggak boleh banyak-banyak ya, makan sedikit tapi sering. 2 jam atau 3 jam harus seringnya. 1 centong ataupun setengah centong, yang penting ada yang masuk. Saat itu aku itu makannya buru-buru karena belum ada pergantian shift dan aku tuh lagi banyak banget kerjaan. Aku makan 1 piring lebih dan aku tuh ngunyahnya nggak teratur. Alhasil habis itu aku begah, aku pengen muntah, udah keringatan dan juga mual. Jadi itu juga nggak bisa karena lambung kita itu nggak bisa mencerna makanan yang terlalu banyak masuk. Apalagi kalau misalnya kita sudah ada yang namanya asam lambung atau MAH. Jadi dikunyah sehalus mungkin, jangan paksa kita untuk kerja ekstra untuk mengolah makanan atau mencerna makanan kita yang masuk ke dalam perut kita ya, ataupun ke dalam lambung kita. Kemudian hindari pantangan-pantangannya ya. Kalau pantangan yang sampai detik ini aku hindari itu adalah cabai-cabean, pokoknya yang asam-asam, kemudian kafein, soda, ketan, itu aku belum boleh banget makan. Kalau misalnya kayak roti biasa, tepung biasa sih aku udah berani. Kalau makan makanan kayak wafer tengguk, kalau misalnya aku makan Nexstar, itu sih sebenarnya boleh. Tapi aku setelah makan nasi dan aku hanya makan 1-2 biji itu sih, kadang aku nyoba, aman gak sih di lambung aku gitu loh. Kadang aku kayak gitu. Tapi setelah aku coba ternyata masih aman nih. Apa mungkin karena setelah makan nasi ya, kadang kayak gitu. Jadi pantangan itu aku masih menghindari. Nah, kemudian selain itu juga tips selanjutnya, aku itu menghindari yang namanya googling. Jadi kalau misalnya aduh sakit perut sebelah nih, kembung nih, sendawa-sendawa nih, jadi kadang aku mulai googling guys. Itu dulu googling. Aduh, kalau misalnya googling, ini beda banget hasil pencarian kita di googling dengan yang kita alami. Kadang yang kita search di Google nih, kok malah kayak gini, kalau misalnya perut kembung itu menandakan ini, sedangkan kalau misalnya dengan dokter kita itu berbeda banget. Jadi makanya aku berhentilah nyarinya di Google, apalagi kalau misalnya aduh kok perut aku kembung ya, ditepuk-tepuk kok kayak bunyi-bunyi gitu ya, aku searching lagi di Google, dan itu ternyata makin aku frustasi, makin stres, makin memperparah keadaan aku. Dari situlah aku mulai stop yang namanya googling. Jadi kalau misalnya aku lagi kambuh atau aku lagi ada sensasi-sensasi itu, maka aku
nyari YouTube, ya banyak YouTube ya, dan dokter-dokter juga yang share terkait asam lambung, pantangan-pantangan, sensasi-sensasi. Aku tuh selalu nyari itu, ataupun aku langsung ke dokter aku ya, spesialis penyakit dalam. Jadi aku dikasih solusi daripada aku googling, dan itu selalu mengira-ngira, dan kadang suka memvonis diri aku sendiri, mendingan aku nyari yang tepat sasaran gitu ya. Nah kemudian aku tuh nggak pisah dengan yang namanya obat-obatan ya. Meskipun kadang aku jarang, kalau lambung aku udah mulai membaik nih, tips selanjutnya aku tuh minum obat-obatan ya, seperti sucralfate ya, kemudian lansoprazol, domperidone, kemudian aku juga minum rebamipin. Itu obat-obatan yang cocok ya, karena aku tuh udah beberapa dokter, udah 5 dokter lah ya yang nanganin aku sampai dengan saat ini. Jadi yang cocok itu alhamdulillah obat-obatan itu. Jadi kalau misalnya aku mulai kumat, aku mulai lagi terapkan obat-obatannya, karena aku tuh paling takut banget dengan yang namanya obat-obatan kimia. Jadi kalau misalnya udah berasa nih sensasi itu datang, aku mulai konsumsi lagi obat itu. Nah kemudian tips selanjutnya, biar aku nggak banyak pikiran, karena kalau menjelang maghrib sampai malam itu, pikiran yang udah kita lakuin seharian apapun itu pasti langsung tayang di kepala ya, langsung muncul di sini. Tadi siang aku kayak gini-gini ya. Jadi itu langsung muncul di kepala. Jadi pada saat siang hari itu sedapat mungkin aku happy. Kalau misalnya aku dengar kabar yang kurang enak ya, misalnya yang sedih, aku itu selalu mencari hiburan, happy. Aku nggak boleh terfokus pikiran aku sama itu, agar aku nggak down ya, agar nggak memperparah. Jadi disitulah aku pada malam hari aku cari hobi aku apa ya, misalnya aku lagi ngobrol sama suami, sama anak, main sama anak. Jadi agar yang terjadi seharian itu nggak kerekam ulang di sini ya, nggak berputar ulang di kepala. Nah kemudian tips selanjutnya adalah aku tuh menghindari namanya timbangan. Berat badan aku itu biasanya 55 kg ya. Karena tinggi aku kan hanya 155, jadi proporsional lah ya kalau 55. Tetapi pada saat aku kena GERD, asam lambung itu pernah sampai 47 bahkan 45. Bayangkan. Itu aku turun berapa ya? Hampir 10 kilo guys. Jadi itu aku tuh nggak mau nimbang-nimbang terus, nggak mau, karena itu bikin stres. Kadang aku udah makan rutin, aku udah makan banyak, tapi kenapa berat badan aku nggak naik-naik sih? Jadi aku kadang sedih sendiri. Kenapa sih harus aku alamin ini? Jadi itu dari situ ternyata kalau aku sering nimbang itu bakalan aku lebih stres. Kok nggak nambah-nambah sih? Padahal kan aku udah makan 3 jam sekali. Aku juga makan buah-buahan. Jadi aku itu menghindari yang namanya timbangan. Meskipun timbangan di kantor ya, dan juga di rumah ada, aku tuh nggak mau banget timbang. Aku umpetin kadangnya. Kecuali kalau misalnya aku lagi sehat nih, aduh kayaknya berat badan aku udah ini nih, aku baru nimbang. Dan alhamdulillah saat ini sih berat badan aku itu 52 kg ya. Alhamdulillah alamin. Karena kemarin itu sempat kambuh karena aku itu nggak boleh stres guys. Nah kemudian tips yang selanjutnya, berserah diri sama Allah. Ya aku itu kadang sedih, kenapa sih aku harus dikasih penyakit separah ini. Kadang aku mikir, kok aku sakitnya kayak gini sih. Kadang aku iri deh ke teman-teman aku, mereka makan apapun, makanan mereka lebih parah dari aku. Kok mereka sehat-sehat aja, mereka happy-happy aja. Sedangkan aku yang dari dulunya makanan aku itu sehat, aku menghindari pantangan-pantangan, kok aku malah dikena penyakit GERD, anxiety, serangan, panic attack. Jadi aku tuh kadang ngeluh sama diri aku sendiri, kadang ngeluh sama Tuhan, curhat ya pada saat sholat. Tapi karena kata dokter aku itu sering kambuh karena dari faktor pikiran. Jadi lagi-lagi kita harus menerapkan 3P, pola makan, ya, pola pikir dan pola hidup sehat. Jadi kata dokter aku itu dari pola pikir, dan aku juga merasa mungkin ya, aku introspeksi diri sih ya, setelah dikena penyakit ini aku introspeksi diri, kenapa Allah memberikan aku penyakit semacam ini atau seperti ini, agar aku bisa hidup lebih baik lagi. Aku itu orangnya baperan, apa-apa dipikirin. Kalau misalnya orang ngomongin aku tentang ini, aku bakalan mikirin panjang banget. Ih kok kayak gini sih, padahal kan aku tuh kadang suka melamun, suka menghayal sendiri. Jadi itu aku orangnya baperan. Kalau misalnya ada yang orang ngomongin saya sedikit pun, pasti aku
kepikiran lah, nggak bisa tidur lah. Apalagi kalau misalnya aku dengar kabar apapun, aku bakalan pikirin sepanjang hari, bahkan lama baru dilupain, bahkan nggak bisa dilupain sama sekali. Nah, dari cobaan ya, atau dari penyakit ini aku mau coba introspeksi diri. Mungkin Allah pengen hidup aku lebih baik lagi, aku nggak usah baperan, aku nggak usah apa-apa dipikirin. Jadi pikiran itu dilepas aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Yang penting fokus, makanannya dijaga, sehat, ibadahnya juga harus lebih baik lagi. Jadi aku merasa ya ada plusnya juga sih. Berarti Allah nggak mau kalau aku terlalu baperan ya, karena baperan itu menyakiti diri kita sendiri guys. Aku tuh sering ngalamin ya. Jadi itu nggak bagus. Mungkin Allah nggak mau hambanya terus-terusan baperan, terus-terusan nyakitin dirinya sendiri. Jadi sih aku ambil sisi positifnya aja. Nah, dan alhamdulillah juga aku sejak kena asam lambung GERD, sering aku share ke kalian, banyak yang nelpon dan nge-DM aku, mereka laporan ke aku. Terima kasih banyak Bun, berkat tipsnya, pengalamannya, aku semangat sehingga aku pemulihannya cepat. Aku tuh senang banget kalau ada orang yang ngechat aku seperti itu. Bun, makasih banyak ya, video-videonya itu sangat memotivasi kita untuk sembuh. Jadi aku tuh merasa, oh ternyata aku dibutuhin juga ya, ternyata video-video aku tuh gak sia-sia, curhatan panjang lebar aku tuh gak sia-sia ya, banyak yang bermanfaat, terutama buat kalian pejuang asam lambung. So, buat aku dan kalian semua jangan takut, karena yang ngalamin ini bukan hanya kalian ya, banyak banget ya, ratusan ribuan bahkan puluhan ribu orang banyak yang ngalamin penyakit asam lambung GERD. Jadi kita berjuang sama-sama, berdoa, saling menguatkan, saling mendoakan. Insya Allah dengan ikhtiar ya, berdoa, berusaha, pasti kita sembuh. Ya, terima kasih banyak juga yang sudah menonton ya, setia menonton video-video aku. Tolong dikoreksi kalau misalnya aku suka lama balesnya, atau misalnya kalian pengen request selanjutnya aku mau bikin video apa lagi atau tips apa lagi, boleh komentar di bawah ini ya. Mudah-mudahan yang saat ini lagi berjuang ya, tetap semangat, semoga lekas sembuh ya. Oke, cukup sekian untuk share kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.